Baik, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya yaitu Vicky Novian Pratama. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang mungkin isu yang sudah lama sekali pernah viral ya teman-teman, yaitu perjanjian ART antara US atau Amerika Serikat dengan Indonesia pada saat eh, ditandatangani oleh Pak Prabowo dengan Pak Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, lalu kita kembali ke belakang ya teman-teman. Apa itu ART? Nah, ART adalah Agreement on Reciprocal Trade atau bisa disebut sebuah perjanjian perdagangan yang bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, lalu apa yang menjadi dinilai ini sangat timpang, teman-teman? Yaitu adalah beberapa poin sudah saya rangkum dalam perspektif. Saya mengambil perspektif ekonomi politik. Yang pertama adalah kita membedahnya kembalinya paradigma merkantilisme, yaitu dalam teori ekonomi klasik, yaitu dari Adam Smith, Mbah Adam, atau dan juga David Ricardo mengatakan bahwa perdagangan internasional itu idealnya didasarkan pada sukarela dan manfaat bersama. Namun dalam perjanjian ART ini itu menandai kembalinya pendekatan merkantilisme abad 15 sampai dengan 17. Lalu yang dipopulerkan kembali dalam era modern oleh pendekatan Presiden Trump atau Presiden Amerika saat ini itu dalam perspektif ini perdagangan bukan lagi soal kerjasama bebas melainkan apa teman-teman untuk memastikan satu negara yaitu Amerika sendiri itu dapat mengekspos banyak-banyaknya dan mengimpor sedikit mungkin. Nah, lalu yang poin kedua selanjutnya teman-teman ketimpangan kekuatan atau the ultimatum game dalam secara ekonomi politik. Nah, teori ini itu mengatakan proses negosiasi ART tidak mencerminkan kesetaraan posisi tawar, meskipun secara teoritis itu bisa menggunakan hash bargaining atau negosiasi setara. Maksudnya apa, teman-teman? Kenyataan di lapangan menunjukkan ini adalah ultimatum game dari Amerika sendiri yang berada pada posisi, teman-teman, yang hanya bisa menerima atau menolak dengan posisi tawar yang jauh lebih lemah hasilnya. Nah, adalah perjanjian yang sangat asimetris atau tidak eh, bagus atau tidak sesuai searah begitu loh antara pihak satu dengan pihak lain gitu. Nah, lalu selanjutnya beban kewajiban Indonesia memikul 211 kewenangan, sementara hanya Amerika itu 9 kewajiban saja atau kewenangan saja. Lalu yang selanjutnya disebut poison pill atau pil beracun, yaitu terdapat 29 ketentuan yang disebut pil beracun ini yang harus ditanggung Indonesia tanpa ada satupun bagi pihak Amerika sendiri atau pihak dari Donald Trump sendiri. Lalu erosi kedaulatan hukum dan institusional. Nah, dalam ART ini mengharuskan Indonesia melakukan sinkronisasi atau pembuatan aturan baru terhadap 117 undang-undang dan peraturan pemerintah. Di sisi lain, Amerika atau US itu memiliki tiga kawasan pengaman, sementara Indonesia tidak memiliki sama sekali pengaman itu. Secara politik, ini mengancam kedaulatan. Karena apa, teman-teman? Hak veto Amerika memberikan perjanjian ini, bebas ini itu baru akan diambil Indonesia jika Amerika tidak setuju. Indonesia harus keluar dari FTA. Nah, lalu yang selanjutnya fungsi yudisial tunggal. Amerika itu bertanggung jawab berperan sebagai hakim, jaksa, dan eksekutor dalam mekanisme perjanjian ini. Lalu yang selanjutnya resiko pelanggaran konstitusional. Yang artinya dalam sisi hukum internasional akan diartikan melanggar aturan WTO khususnya terkait Most Favored Nation atau MFN. Indonesia beresiko menghadapi retalisasi dari anggota WTO karena
memberikan hak istimewa yang sangat spesifik atau hanya khusus untuk Amerika saja. Ya, ini bahaya. Melanggar Pak lima pasal UUD 45 dengan proses formal yang diatur pada pasal 11 UU 4 UUD 1945. Lalu yang terakhir, negara bawaan yang diartikan perspektif ekonomi politik itu posisi Indonesia itu hanya berisiko menjadi negara bawaan atau jongos ya kata-kata teman-teman sebagai perbandingan beban biaya yang dibayarkan atau bisa dikatakan setelah KMB 1949 dianggap lebih rasional karena merupakan biaya untuk memperoleh kedaulatan setelah perang. Tapi dalam ART Amerika Serikat ini ditandai dengan adanya kondisi perang atau krisis utang namun memberikan beban yang sangat signifikan mengikis kedaulatan ekonomi dari politik bangsa khususnya Indonesia sendiri. Mungkin sekian dulu teman-teman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, tetaplah kritis dan berpihak kepada kebijakan yang pro rakyat. Selamat malam, sehat selalu.